Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3541. Bagi Charlie, kesempatan tidak tersisa untuk Cheng Feng, tetapi karena dia tidak dapat menangkapnya, itu bukan hal yang baik bahwa mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Meskipun Maladewa juga secara ekonomi terbelakang, tetapi setidaknya itu adalah tujuan liburan global. Adapun Madagaskar, salah satu negara paling tidak berkembang di dunia di Afrika, kondisinya secara alami sejuta kali lebih keras daripada Maladewa. Cheng Feng mendengar ini, tiba-tiba juga cemas. Off the record, kamu bagaimana bisa mengatakan perubahan? Begitu banyak orang mendengarkanmu dengan jelas mengatakan Maladewa, bagaimana sekarang tiba-tiba menjadi Madagaskar lagi? Kamu tidak bisa membalas kata-katamu? Charlie berkata dengan lemah, apakah kamu tidak mengerti apa itu harga mengambang? Sama seperti spekulasi, Maladewa adalah harganya sekarang, harga saat ini adalah Madagaskar. Saya sarankan Anda lebih baik cepat dan katakan ya, kalau tidak, itu mungkin menjadi Kongo atau Somalia di masa depan. Cheng Feng ingin menangis, bahkan stoknya tidak begitu turun, kan? Dari pemberhentian ke pemberhentian, paling banyak 20% pelampung, Anda menyusut 99%. Charlie mengabaikannya dan menatap ZNN, bertanya kepadanya, apakah ayahmu biasanya seperti ini? ZNN merasa malu dan berkata, Tuan. Wait, ayahku tidak biasanya seperti ini, hari ini pasti terlalu terangsang. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Cheng Feng, Ayah, cepat-cepat jangan tinta, kalau tidak setuju, saya takut banget harus ke Zimbabwe. Hati Cheng Feng saat ini menunjukkan sejuta keengganan, tetapi begitu dia memikirkan front bencana, dia segera terpancing di dalam hatinya. Charlie hanya mengatakan, hal semacam ini tidak membutuhkan usaha pribadinya, untuk menemukan front cataclysmic akan dilakukan dengan benar, maka bahkan jika seseorang ingin membantunya, begitu pihak lain mendapat dukungan dari cataclysmic front, tentu dia tidak dapat terus melakukannya. Maju. Selain itu, dengan bantuan organisasi ini, ia dapat dikirim ke tempat manapun di muka bumi. Oleh karena itu, dia juga jelas bahwa Charlie saat ini tentu tidak berbicara hanya untuk menakut-nakuti dia, sekarang dia berada di Gunung Wadres, dia membuat pilihan untuk datang ke sini untuk menyaksikan kejatuhan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain mengantre dan menyetujui apapun yang mereka katakan. Memikirkan hal ini, sambil menangis, dia berbicara, oke. Saya menerima. Charlie mengangguk dan berkata, Anda menerima maka itu bagus. Besok saya akan membiarkan orang-orang dari front cataclysmic membawa Anda ke Madagaskar, lalu meninggalkan beberapa orang untuk melindungi keselamatan Anda dengan ketat. Tempat semacam itu secara ekonomi terbelakang, dan keamanannya tidak terlalu bagus, Anda mengerti. Cheng Feng tersedak dan bertanya, bagaimana dengan makanan, pakaian, dan tempat tinggal saya? Ini bagus untuk dilakukan. Charlie dengan ringan berkata, sejujurnya, berikan kepemimpinan keluarga kepada Sio, biarkan dia menginvestasikan sejumlah uang, membelikanmu sebidang tanah yang lebih besar di Madagaskar, dan membangunkanmu rumah bangsawan, dan menyewakan untukmu lusinan penjaga keluarga, maka kamu akan menjadi di sana sebagai tuan tanah. Meskipun kamu tidak bisa kembali, tetapi keluargamu bisa datang ke sana untuk melihatmu. Jika Anda memiliki pembantu rumah tangga atau bawahan yang lebih kompeten, Anda juga dapat membawanya, jadi setidaknya Anda dapat memastikan bahwa kualitas hidup Anda di Madagaskar tidak akan terlalu banyak mengalami penurunan. Sambil berkata, Charlie dengan sangat serius mengingatkan, kamu harus ingat, ini didasarkan pada kerja sama penuhmu, jika kamu tidak bekerja sama, maka bangunkan kamu gubuk jerami di dataran Madagaskar. Kamu akan berada di sana dengan persahabatan monyet. Begitu Cheng Feng mendengar ini, dia berkata begitu saja hampir tanpa ragu, saya akan bekerja sama. Saya akan bekerja sama. Saya benar-benar bekerja sama. Bab 3542. Kata-kata Charlie memberi Cheng Feng secercah harapan. Awalnya, dia berpikir bahwa Charlie akan membiarkannya pergi ke Madagaskar untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan, tetapi tanpa diduga, dia diizinkan menjadi tuan tanah di sana. Jika itu benar, itu akan seperti sebuah desa dalam kegelapan. Dalam hatinya, dia berpikir, bahkan jika Afrika miskin, selama ada lebih banyak uang,
Anda masih dapat menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Yang terpenting adalah membeli semua yang Anda butuhkan dari luar negeri. Dengan kekuatan finansial keluarga Su, bukan untuk mengatakan membeli Madagaskar adalah kata-kata yang sangat arogan, tetapi benar-benar mengatakan di Madagaskar untuk mendapatkan beberapa ratus hektar manor. Ini hanya masalah percikan air. Selama saya tidak menderita, biarkan saya menikmati hari tua saya puas. Ketika Charlie melihat bahwa Cheng Feng akhirnya menyerah, dia memandang Ziyu dan berkata, "Nona Su, kesini sebentar." Ziyu memandang Charlie dengan agak gugup dan kehilangan kata-kata. Ketika Charlie secara langsung melamar Cheng Feng bahwa dia harus menyerahkan kepemimpinan keluarga kepadanya, dalam hati dia sangat khawatir. Untuk satu hal, dia tidak tahu mengapa Charlie sangat ingin membantunya, dan untuk hal lain, dia tidak tahu apakah dia memiliki kemampuan untuk menjalankan keluarga sebesar keluarga Su dengan baik atau tidak. Namun, melihat bahwa Charlie sekarang memanggilnya, Ziyu, meskipun gugup, masih dengan patuh berjalan keluar. Dia melangkah di depannya dan dengan hormat bertanya, "Yang mulia, Anda? Apa perintah Anda?" Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Kakekmu akan mewariskan kepemimpinan keluarga kepadamu, mulai sekarang kamu adalah kepala keluarga Su, tetap jangan cepat-cepat mengucapkan terima kasih padanya." Ziyu membeku, dia sangat jelas bahwa semua ini adalah Charlie dari tangan kakek, langsung direnggut untuknya, begitu sibuk berkata, "Penolong. Saya terima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya benar-benar tidak memiliki kepastian untuk mengelola kerajaan besar keluarga Su." Charlie berbicara saat ini, "Anda tidak perlu meragukan diri sendiri, orang-orang dari keluarga Su yang saya hubungi tidak sedikit. Karakter dan kemampuannya sangat lumayan, hanya kamu satu-satunya di antara mereka." Berbicara tentang ini, Charlie menatap Ruoli, dan berkata, "Bahkan Ruoli, ketika keluarga Su dibutakan dan membunuh orang tak bersalah di masa lalu untuk mereka, meskipun itu diinstruksikan oleh ayah dan kakekmu, tetapi dia sendiri tidak sepenuhnya dibebaskan tanggung jawab atas tindakan tersebut." Ketika Ruoli mendengar ini, dia menundukkan kepalanya sedikit karena malu. Di masa lalu, dia memang telah melakukan banyak hal yang tak terkatakan untuk keluarga Su, termasuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto di Jepang, dan bahkan tidak menyelamatkan anak-anak. Oleh karena itu, Charlie mengatakan dia tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab, dan dia setuju 100% dalam hatinya. Pada titik ini, Charlie juga berkata kepada Ziyu, "Keluarga Su memiliki ayah dan kakekmu seperti rubah tua, bertahun-tahun benar-benar melakukan terlalu banyak kejahatan. Saya tidak bermaksud untuk terus mengulangi hutang lama di sini, tetapi jika kita ingin melihat ke belakang, jika seseorang dapat memimpin keluarga Su di jalan yang benar, itu hanya Anda." Alasan mengapa dia berubah pikiran sekarang adalah karena dia percaya pada karakternya dan kemampuannya untuk membawa keluarga Su ke jalan yang benar, dan hanya ketika keluarga Su berada di jalan yang benar, dia akan dapat memberi keluarga Su kesempatan yang luas. Tempat tidur. Pada titik ini, Charlie memandang Cheng Feng dan berkata dengan dingin, "Jadi Cheng Feng Su, kamu seharusnya tidak merasa bahwa Ziyu merampok bisnis keluargamu, sebenarnya, dia menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, berdasarkan perilakumu yang mengenakan berkabung di Waterest hari ini untuk melihat pertunjukan yang bagus, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan Waterest hidup-hidup." Cheng Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil pada saat ini. Ketika dia melihat bahwa Charlie tidak berbicara sama sekali seperti sedang bercanda, dia sangat takut sehingga dia langsung berkeringat. Dia awalnya berpikir bahwa Charlie sengaja menidurinya dan membalas dendam padanya, dan sekarang, dia menyadari bahwa Charlie sebenarnya membiarkannya hidup. Bab 3543. Charlie juga tidak bermaksud menakut-nakuti Cheng Feng. Sebelum hari ini, dia awalnya ingin membunuh Joseph dan Cheng Feng bersama. Hanya saja, dia berubah pikiran setelah Joseph mendaki Gunung Waterest. Dia tahu bahwa Joseph terlalu sombong, tetapi setidaknya dia masih memiliki hati yang berbakti kepada orang tuanya dan kebenaran untuk rekan-rekannya. Dia berubah pikiran dan ingin mengambil Joseph dan seluruh front Cataclysmic untuk dirinya sendiri, berpikir bahwa dia pasti akan pergi ke Eropa dan Amerika di masa depan dan harus memiliki tim yang cukup kuat. Karena Joseph telah menjadi bagian dari timnya, membunuh Cheng Feng, lelaki tua itu, tidak terlalu berarti, jadi lebih baik memaksanya untuk memberi jalan kepada Ziyu, mulai sekarang untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah besar keluarga Su.
Charlie percaya pada karakter Xiu, dan juga percaya pada kemampuannya, dia bisa membiarkannya duduk di posisi kepala keluarga, dia akan bisa mengurus hal-hal di dalam dan di luar keluarga. Saat itu, keluarga Su tidak lagi menjadi musuh keluarga Wade, tetapi sekutu Charlie. Cheng Feng juga menembus pikiran Charlie, pikirannya benar-benar tenang, memandang Xiu dan berkata dengan serius, "Xiu, Tuan Wade benar-benar tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Su yang lebih cocok daripada kamu untuk duduk di posisi ini. Aku akan menyelesaikan semua formalitas sesegera mungkin, dan menyerahkan urusan keluarga Su ke tanganmu sepenuhnya, nasib keluarga Su akan bergantung padamu untuk memimpin." Xiu ragu-ragu sejenak dan berbicara, "Kakek, aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan hormat dan tegas, "Yakinlah, dermawanku, aku akan melakukan yang terbaik." Charlie sedikit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, mari kita tunggu sampai formalitas ditandatangani hari ini." Setelah mengatakan itu, Charlie juga menatap ZTNN dan berbicara, "Dan kamu, seperti yang aku katakan sebelumnya, kali ini di Qingming aku akan membiarkanmu kembali, selain bersujud di depan orang tuaku dan memberikan pengakuan. Kamu juga akan menyelesaikan semua prosedur perceraian dengan Bibi Du. Nanti hari ini aku juga akan membiarkan orang menyiapkan dokumen yang relevan untuk dibawa kepadamu untuk ditandatangani." ZTNN telah lama mengetahui bahwa pernikahan antara dirinya dan Leona ini tidak mungkin untuk dibatalkan. Dan dengan Charlie di sini untuk memberikan tekanan, mustahil untuk menyeretnya keluar. Jadi, dia mengangguk dekaden dan berkata, "Oke. Aku akan menandatangani." Setelah mengatakan itu, dia bertanya kepada Charlie dengan wajah penuh harap, "Tuan Wade, katamu pada awalnya, selama Xiu duduk di posisi kepala keluarga Su dalam waktu 3 tahun, biarkan aku kembali, sekarang dia akan segera mewarisi keluarga Su, sekarang saatnya untuk membiarkanku kembali, kan?" Charlie mengangguk dan berkata, "Aku memang mengatakan itu pada awalnya, tidak apa-apa jika kamu ingin kembali, tetapi untuk menghindari gangguan dengan keputusan Xiu selanjutnya, bahkan jika kamu kembali, kamu harus dipantau olehku dan lokasinya harus diputuskan olehku." ZTNN menangis dan berkata, "Tuan Wade, kamu ini agak tidak pantas kamu." Dengan jelas mengatakan sebelumnya, selama Xiu menjadi kepala keluarga, maka biarkan aku bebas. Charlie berkata dengan suara dingin, "Jangan lupa siapa yang membuat masalah Xiu ini menjadi kepala keluarga." Bab 3544. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Karena kamu ingin menggigit peluru denganku, itu tidak masalah." Charlie kemudian memandang Cheng Feng dan berkata dengan ringan, "Ketika Penatua Su menandatangani dokumen yang relevan kali ini, dia akan mengubah keseluruhan sistem keluarga Su, di masa depan Xiu bukanlah kepala keluarga Su, tetapi ketua keluarga Su. Grup Su." Beraninya Cheng Feng tidak mematuhi Charlie, dia buru-buru berkata, "Tidak masalah. Tidak masalah." Lagi pula, dari tingkat hukum, gelar kepala keluarga tidak berdiri, yang benar-benar menonjol adalah ketua dan jumlah hak suara dalam dewan direksi. Charlie mengangguk, menatap ZTNN, dan berkata, "Kalau begitu, maaf, putri Anda adalah ketua grup Su kali ini, bukan kepala keluarga Su manapun. Jadi akan sulit bagimu untuk kembali ke Suriah selama beberapa tahun lagi, tapi jangan khawatir, aku akan menyapa Hamid dan memintanya untuk lebih memperhatikanmu." ZTNN gemetar ketakutan dan berkata, "Tuan Wade, aku salah. Saya bersedia berada di bawah pengawasan perumahan. Bahkan menempatkan saya di bawah tahanan rumah tidak apa-apa bagi saya, tetapi jangan pernah biarkan saya kembali ke Suriah lagi, saya benar-benar muak dengan tempat itu." Charlie mengharapkan dia untuk menyerah dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena kamu bersedia menerima, maka setelah upacara leluhur selesai, kamu akan kembali ke Aurous Hill bersamaku dan aku akan mengatur segalanya untukmu dengan benar." Ketika ZTNN mendengar ini, dia langsung berlutut di tanah, menangis dan memohon, "Tuan Wade, tolong jangan kirim saya ke peternakan anjing." Charlie tidak berbicara, tetapi dengan santai melirik Roma, yang berdiri bersama Ruoli, dengan pancaran cahayanya. Melihat ekspresi Roma yang sangat tegang saat ini, Charlie tahu bahwa dia pasti masih mengkhawatirkan ZTNN. Bagaimanapun, dia mengorbankan lengan untuknya dan melahirkan seorang putri untuknya, hatinya harus dipenuhi dengan cinta sejati untuknya. Memikirkan hal ini, Charlie menghela nafas ringan dan berkata kepada ZTNN, "Baiklah,
aku tidak akan mengirimmu ke peternakan anjing. Setelah mengatakan itu, dia memandang Luther dan berbicara, Tuan. Setelah Zetienen pergi ke Aarhus Hill, biarkan keluarga He mengatur seseorang untuk mengawasinya. Luther tidak menyangka bahwa Charlie telah memberikan Zetienen kepadanya, dan buru-buru bertanya kepadanya, Mr. Wade, aku ingin tahu apa semua persyaratanmu. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, dia adalah ayah biologis Sue dan Wally, dan karena dia memiliki sikap yang baik dalam mengakui kesalahannya, aku tidak akan dengan sengaja menyiksanya atau mengirimnya ke peternakan anjing. Ketika Zetienen mendengar Charlie mengatakan ini, seluruh orang menghela napas panjang, dan matanya hampir tegang karena air mata. Charlie kemudian melanjutkan, taruh saja dia di villa tempat kamu tinggal. Kosongkan saja kamar di lantai dasar untuknya, dan makanan serta pakaiannya akan diurus oleh keluarga HMU, tapi aku punya beberapa garis merah yang sama sekali tidak bisa disentuh. Luther buru-buru melengkungkan tangannya dan berkata, Tuan. Wade, beri aku perintah, aku akan benar-benar mematuhinya. Charlie berkata, pertama, dia tidak boleh meninggalkan villa. Kedua, dia tidak boleh memiliki kontak dengan dunia luar selain keluarga He, termasuk Sue dan Wally. Luther segera berkata dengan hormat, yakinlah, Tuan Wade, saya menjamin di kepala saya bahwa saya tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan villa, atau membiarkan dia berhubungan dengan dunia luar. Zetienen juga benar-benar lega saat ini. Hubungannya dengan keluarga He sebenarnya cukup baik selama ini. Roma, tak perlu dikatakan, ketika perselingkuhan dengannya dimulai, itu adalah inisiatifnya, jadi Zetienen juga tidak bisa membicarakan pria berhati negatif itu. Hubungannya dengan keluarga He sebenarnya cukup baik, karena dia adalah ayah Wally dan telah mengurus keluarga He di masa lalu. Charlie memberikannya kepada keluarga He, bukan sekadar ingin memberi Zetienen sedikit manis. Yang utama dia merasa dalam hatinya bahwa orang ini, Roma, memang menyedihkan dan telah memberikan banyak hal untuk Zetienen dalam hidupnya. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Karena itu, Charlie berniat menciptakan peluang untuknya. Di masa depan, Zetienen hanya bisa diawasi oleh keluarga He, maka Roma pasti akan merawatnya dengan baik. Jika Zetienen benar-benar pria yang baik, setelah menceraikan Leona dan pergi ke Aarhus Hill di bawah tahanan rumah, dia harus memperlakukan Roma dengan baik. Jika dia mengetahuinya suatu hari dan memutuskan untuk menikahi Roma, dua orang akan menjalani kehidupan yang baik, maka dia pasti akan membiarkannya bebas. Tentu saja, kata-kata ini tidak akan pernah diucapkan Charlie, jika tidak, Zetienen untuk mendapatkan kebebasan mungkin langsung setuju untuk tunduk kepada Roma dengan hati di tangannya. Hal ini, biarkan dia perlahan mengerti. Hanya ketika dia telah mengerti, dia akan bebas. Bab 3545. Zetienen secara alami masih tidak tahu sekarang, niat terdalam Charlie. Dia hanya tahu sekarang bahwa dia pada dasarnya bisa lega. Bahkan jika dia diawasi oleh keluarga yang tinggal di Aarhus Hill, itu pasti 18,000 kali lebih baik daripada Suriah. Karena itu, sekarang dia sangat gembira dan tidak bisa terburu-buru ke Aarhus Hill. Sue sangat berterima kasih kepada Charlie jauh di lubuk hatinya saat ini. Dalam hatinya, dia menghela nafas, saya benar-benar tidak menyangka bahwa dermawan, hari ini, dapat membayar keluhannya dengan kebajikan dan memberi keluarga Sue hasil yang baik yang jauh melebihi harapan saya. Kakek bisa meninggalkan Wadres dengan selamat, ayah juga bisa kembali ke pedesaan untuk menjalani masa tuanya secara rahasia, dan aku juga bisa secara resmi mengambil alih keluarga Sue, menjadi kepala keluarga Sue. Tepat ketika Grace menjentikkan jarinya dan membunuh dua komandan pertempuran dari front Cataclysmic, aku berpikir bahwa hari ini kakek akan mati di sini. Tapi aku tidak menyangka Grace akan membiarkannya hidup-hidup. Ini memang contoh membayar keluhan dengan kebajikan. Tapi Sue juga tahu betul bahwa meninggalkan kakek Charlie hidup-hidup seharusnya demi kebaikannya sendiri. Itu untuk mengambil alih keluarga Sue. Lagi pula, sebagian besar ekuitas keluarga Sue ada di lelaki tua itu, dan semua hak suara juga ada di dalam dirinya. Dia adalah kepala keluarga Sue, tetapi juga pengontrol sebenarnya dari semua industri keluarga Sue. Jika dia meninggal hari ini, maka keluarga Sue terikat untuk membagikan warisan selanjutnya sesuai dengan urutan suksesi. Meskipun sang ayah adalah putra tertua, tetapi kebebasan juga dibatasi oleh Charlie. Paman kedua saat ini berada dalam situasi yang sama.
Dalam hal ini, keluarga Su tanpa tulang punggung pasti akan terbagi. Setelah keluarga terpecah, akan sulit bagi siapapun untuk menyatukan kembali keluarga Su. Namun, Charlie menggunakan syarat untuk menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Sebagai ganti, lelaki tua itu menyerahkan tahta dengan sukarela, wajar, dan secara sah menyerahkan semua ekuitas dan kendali, sehingga Xiu akan dapat dengan mudah mengambil alih keluarga Su. Begitu Xiu memegang kendali, tidak mungkin ada orang yang mengancam posisinya sebagai kepala keluarga. Jika ada anggota keluarga Su yang berani tidak patuh, Xiu bahkan dapat langsung mengusir mereka keluar dari keluarga dan keluar dari sistem bisnis grup Su. Pikiran bahwa Charlie telah banyak membantunya, rasa terima kasih batin Xiu telah lama tak tertandingi. Pada saat ini, ada sepasang mata di kerumunan yang menatap Charlie dengan mata panas. Orang ini adalah Helena, yang telah berdiri di antara kerumunan di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa Charlie akan memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu membuat Xiu duduk di singgasana keluarga Su dengan lancar dengan beberapa patah kata. Ini membuatnya memikirkan apa yang Charlie katakan sebelumnya dan tidak hanya menghela nafas. Charlie mengatakan bahwa dia bisa membuatku duduk di kursi Ratu Nordik. Awalnya aku masih memiliki beberapa ketidakpastian di hatiku, tapi sekarang, aku sudah yakin Charlie akan melakukannya. Bisa melakukannya? Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam, dan dia sudah menantikan saat ketika dia akan menjadi permaisuri dan menginjak-injak Olivia kembali di bawah kakinya. Namun, saat ini, Charlie tidak fokus pada tubuh Helena. Dia berkata kepada ZTNN dan Cheng Feng, kalian berdua, orang yang mengorganisir aliansi anti-Wade saat itu, yang bergabung hari ini bergegas ke Wadrest, kematian dapat diampuni, dosa yang hidup sulit untuk dilepaskan, jadi sekarang semua pergi ke rumahku. Semangat orang tua dan berlutut dengan baik. Berlututlah sampai saat ini besok pagi. Cheng Feng hanya merasakan sedikit getaran di hatinya, tetapi begitu dia berpikir untuk hanya berlutut selama sehari semalam, tidak ada hukuman tambahan lainnya, hatinya juga jauh lebih padat. Dia juga tahu betul bahwa Charlie tidak bisa mengirimnya ke Madagaskar dengan begitu menyakitkan, dan hukuman ini tampaknya dapat diterima olehnya. Zetian juga sama. Sebelum dia siap untuk berlutut di depan arwah pasangan Changing untuk bertobat, Charlie membiarkannya berlutut sehari semalam, tapi tidak melebihi ekspektasi. Charlie saat ini melihat Joseph dan prajurit front Cataclysmic lainnya, dengan ringan berkata, Anda hari ini mengganggu upacara leluhur keluarga Wade dan kedamaian leluhur keluarga Wade. Ini layak tidak kurang dari hukuman mati, itu dapat dikecualikan, kejahatan hidup tidak dapat melarikan diri. Semua, dan dua anggota keluarga Su, harus berada di depan makam leluhur keluarga Wade saya, dan melakukan sujud hormat sampai besok kali ini. Joseph berkata dengan hormat, bawahanmu mematuhi perintah. Dengan kata, bawahan, Joseph mendefinisikan kembali dirinya sendiri. Prajurit lain dari front Cataclysmic juga segera berkata dengan suara mereka, bawahanmu mematuhi perintah.